warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia, nomor NIM 2030111137. Saya akan menjelaskan materi pendidikan inklusi tentang identifikasi ABK dan asesmen. Indikator yang pertama adalah hakikat identifikasi dan asesmen. Identifikasi anak berkebutuhan khusus merupakan suatu usaha seseorang atau orang tua, guru maupun tenaga kependidikan untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan intelektual, emosional atau tingkah laku dalam pertumbuhan atau perkembangan yang dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya atau anak-anak normal. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang anak-anak yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Indikator yang kedua adalah tujuan dan identifikasi asesmen. Tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan atau intelektual, emosional atau sensoris atau neurologis dalam pertumbuhan perkembangan dibandingkan anak-anak lain seusia normal, yang hasilnya akan dibandingkan untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Tujuan utama dari asesmen adalah pendidikan adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dalam pembuatan keputusan dalam rangka pemilihan tujuan dan sasaran pembelajaran, strategi pembelajaran dan program penempatan yang tepat. Kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu yang pertama, penyaringan atau screening. Penyaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas dengan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Contohnya, alat identifikasi terlampir. Pada tahap ini, identifikasi berfungsi menandai anak-anak yang mana menunjukkan gejala-gejala tertentu sehingga tergolong anak berkebutuhan khusus. Dengan alat identifikasi ini, guru, orang tua maupun tenaga profesional terkait dapat melakukan kegiatan penyaringan secara baik dan hasilnya dapat digunakan untuk bahan penanganan lebih lanjut. Yang kedua yaitu pengalih tanganan atau referral. Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada tahap penyaringan, selanjutnya anak-anak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Pertama, ada anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain atau profesional dan dapat langsung ditangani oleh guru sendiri dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, anak yang perlu dirujuk ke ahli lain terlebih dahulu, seperti psikolog, dokter, atau ditangani langsung oleh guru. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi ini pada tahap klasifikasi, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar melakukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diidentifikasi atau PPI. Dasarnya adalah hasil klasifikasi setiap jenis dan radiasi anak berkebutuhan khusus memerlukan program pembelajaran yang berbeda satu sama lain. Mengenai program pembelajaran yang diidentifikasikan akan dibahas secara khusus dalam buku-buku lain yang tentang pembelajaran dalam pendidikan inklusi. Yang kelima yaitu pemantauan kemajuan belajar. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus diberikan berhasil atau tidak. Apabila dalam kurang waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan atau berarti, maka perlu ditinjau lagi beberapa aspek yang berkaitan, misalnya apakah diagnosis yang dibuat tepat atau tidak, program pembelajaran individu atau PPI yang disusun sesuai atau tidak, bimbingan belajar khusus yang diberikan sesuai atau tidak, dan seterusnya.
Hubungan identifikasi ABK dengan asesmen. Identifikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan penyaringan, sedangkan asesmen dapat diartikan sebagai kegiatan penyaringan. Penyaringan mempunyai sifat yang masih kasar atau sederhana, sementara penyaringan lebih bersifat halus, rinci, kompleks. Dan perbedaan lain dapat dilihat adalah identifikasi tujuannya sekedar untuk menggali gejala-gejala, tidak untuk diagnosis. Sedangkan asesmen tujuannya untuk menegakkan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.